sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, ya, mengenai teknologi AI, ya, tren teknologi AI tahun 2021. Ya, apa saja nanti teknologi-teknologi yang sekiranya akan muncul di tahun ini, ya, termasuk juga potensi-potensi riset di sana, ya. Namun simak terus, ya, video ini hingga akhir gitu kan, ya. Karena nanti di tengah-tengah video akan ada beberapa kuis gitu kan, ya. Dan bagi teman-teman yang eh, membahas atau yang menjawab, ya, kuis itu melalui kolom komentar, nanti insya Allah akan mendapatkan buku ini secara gratis gitu kan, ya. Kita pilih yang terbaik nanti, ya. Tentunya untuk rinciannya bisa nanti ditemukan di deskripsi dari video ini. Jadi jangan lupa simak terus, ya, video ini hingga akhir nanti, ya. Oke, baik, kita akan mulai gitu kan, ya. Eh, jadi tren teknologi AI tahun 2021 itu kita akan bahas yang sekiranya paling paling akan muncul, ya, ya top 10-nya lah gitu kan, ya. Eh, Baik, sebelum kita bahas mengenai tren teknologinya, kita pahami dulu mengenai AI, ya. Ini menurut salah satu buku textbook, ya, AI yang sangat terkenal sekali gitu kan, ya, karangan dari Russell dan Norvig. AI itu dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita berusaha mendesain dan membangun sebuah agen cerdas atau intelligent agent, ya, yang bisa menerima inputan, ya, menerima masukan dari environment, dari lingkungannya, dan kemudian bisa mengolah inputan itu lalu menghasilkan action tertentu, ya, menghasilkan satu respon tertentu yang nanti bisa berefek ke lingkungan gitu. Ya, singkatnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini tren AI ini memang ya walaupun secara mikro itu menaik turun, tapi secara umum mengalami kenaikan, ya, mengalami peningkatan gitu kan, ya. Beberapa tahun terakhir bahkan secara rata-rata itu ya terminologi machine learning, deep learning gitu kan, ya, artificial intelligence itu kurang lebih selaras gitu kan, ya, mengalami peningkatan yang saya kira cukup signifikan gitu kan, ya. Ini membuktikan bahwa memang pemanfaatan atau penggunaan dari AI ini semakin lama semakin banyak. Baik, secara umum gitu kan, ya, AI ini sebenarnya sangat luas sekali, ya. Sangat luas sekali cakupannya gitu kan, ya. Namun secara umum ada beberapa aplikasi, ya, yang bisa muncul, yang bisa diterapkan dalam AI, ya. Antara lain di sini aja speech synthesis, ada conversation, ada natural language understanding, augmented creativity, autonomous smart automation, dan seterusnya gitu kan, ya. Ada banyak sekali bidang yang bisa menerapkan konsep dari AI itu sendiri. Nah, peran AI itu ada di mana? Ya, sebenarnya yang besarnya itu adalah di learning system gitu kan, ya. Bagaimana nanti pembelajaran itu di drive atau dikelola oleh si AI itu gitu kan, ya. Ya, yang saat ini AI ini sudah berkembang dan mungkin berkaitan berinteraksi dengan konsep-konsep yang lain seperti big data, seperti IoT dan sebagainya. Nanti kita lihat satu persatu, ya, teknologi yang mungkin bisa digambarkan di video ini gitu, ya. Nah, kita mulai saja gitu kan, ya. Tren yang pertama adalah robotic process automation. Nah, apa itu RPA atau robotic process automation gitu kan, ya. Itu merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang itu bisa mengkonfigurasi sebuah software
ya, atau juga sebuah robot ya, jadi bisa fisik bisa non fisik ya, yang mengemulate dan mengintegrasikan interaksi antara manusia dengan digital system gitu kan ya, untuk mengeksekusi atau menjalankan sebuah proses bisnis tertentu. Jadi ini kaitannya dengan transaksional atau proses bisnis sehari-hari gitu kan ya, yang intinya ada otomasi di sana lah gitu kan ya, ada otomasi proses gitu kan ya. Sebagai gambaran ada kurang lebih 6 fungsi utama ya dari RPA gitu kan ya. Yang ini bisa salah satu atau beberapa ya di dalam sebuah RPA. Yang pertama adalah internal system interface, kemudian kedua extract data from the web, ya, mengekstraksi data dari website ya, atau dari web, ya, kemudian mengembangkan sistem interface ke pihak lain atau sistem lain gitu kan ya, data checking dan sebagainya gitu kan ya. Oke, gambarannya kurang lebih seperti itu gitu kan ya, mengenai fungsi-fungsi dari RPA. Contohnya gitu kan ya, ini untuk memberikan gambaran perbandingan antara sebelum dan sudah menggunakan RPA. Mungkin ya pada satu proses bisnis, satu rangkaian proses bisnis itu sebagian besar itu dilakukan secara manual gitu kan ya. Sistem itu hanya katakanlah menangani dari sisi penyimpanan. Oke, datanya tersimpan di database gitu ya. Tapi inputnya itu kebanyakan masih manual. Misalnya menerima katakanlah resep pembayaran gitu kan ya, payment proof gitu kan ya, kemudian dikonversi ke PDF, masuk ke dalam OCR, lalu input ke database ya, input ke sistem, itu dilakukan secara manual. Nah, dalam RPA itu ada proses-proses itu bisa dioptimasi menjadi otomasi ya, bisa jadi otomatis gitu kan ya. Misalnya ya payment ya, proof gitu kan ya, atau bukti pembayaran katakanlah di scan ya oleh manusia gitu kan ya, oleh orang ya, operator di scan. Setelah itu dia akan berjalan sendiri gitu kan ya, untuk penginputan data di dalam payment proof tadi gitu kan ya, itu secara otomatis gitu kan ya, hingga nanti akhirnya butuh final confirmation, konfirmasi oleh operator atau pihak-pihak tertentu gitu kan ya. Tapi sisanya itu dilakukan secara otomatis ya, mulai dari mungkin membaca isi dari paymentnya ya, kemudian transaksinya dan sebagainya gitu kan ya, ini dilakukan secara otomatis gitu kan ya. Termasuk misalnya membalas email gitu kan ya, membalas email dari customer gitu kan ya, tapi bukan balasan email otomatis yang formatnya sudah tertentu ya, tapi sesuai dengan apa yang ditanyakan atau apa yang dikomunikasikan oleh customer. Customer itu minta katakanlah penawaran, maka dia akan kirim penawaran. Customer minta katakanlah slip pembayaran, maka akan dikirim pembayaran secara otomatis gitu kan ya. Itu otomasi bisnisnya ada di sana gitu kan ya. Itu mungkin akan ada banyak otomasi bisnis yang saya kira ini akan meningkatkan mungkin kualitas transaksi dan juga kemudahan-kemudahan di sekitar kita. Oke, nah lanjut yang kedua ya, teknologi yang tren yang kedua adalah nanti akan ada smart health gitu kan ya, atau ya lembaga kesehatan atau bidang kesehatan yang pintar gitu kan ya. Apa itu smart health gitu kan ya? Ini intinya sih menyajikan layanan-layanan kesehatan gitu kan ya, yang berbasis pada agen cerdas atau sistem cerdas gitu kan ya. Apa aja itu gitu kan ya, kita lihat gitu kan ya. Saat ini itu sistem kesehatan ya, rumah sakit, dokter ya, medis dan sebagainya gitu kan ya, itu sudah mulai banyak yang menerapkan teknologi AI atau teknologi cerdas gitu kan ya, apa namanya, yang itu akan bisa bermanfaat untuk memonitor kondisi pasien, mendiagnosis atau membantu mendiagnosis
kesehatan pasien dan sebagainya gitu kan ya. Beberapa konsep dari sistem cerdas ini ya antara lain ya sering muncul ada namanya e-health ya, m-health gitu kan ya, electronic record management, smart home medical service dan sebagainya. Apalagi saat ini mungkin dengan 1 tahun terakhir ini ya dengan adanya pandemi itu ya mendorong ya banyak sekali sistem-sistem cerdas yang muncul gitu ya, terutama yang mungkin berkenaan dengan pengguna atau dengan masyarakat gitu kan ya. Ini contoh pasien monitoring system ya for wearable device gitu kan ya, yang diusulkan oleh CHO tahun 2019. Jadi saat ini sudah tidak hanya mengandalkan mungkin perangkat-perangkat di rumah sakit untuk memonitor kesehatan, tapi bisa jadi melalui smartphone, melalui jam pintar gitu kan ya, dan juga melalui alat-alat kecil lainnya yang bisa digunakan oleh pasien dan kesehatannya bisa dimonitor melalui mungkin smartphone dan sebagainya gitu kan ya. Ini sudah banyak di pasaran saya kira gitu kan ya. Selanjutnya, nah ini menarik ya, beberapa hasil riset gitu kan ya, yang produknya sudah dijual gitu kan ya. Yang pertama ada ADAM ya, Intelligent Asthma Management gitu kan ya. Jadi para penderita asma itu kan sewaktu-waktu kadang bisa kambuh ya. Eh, Nah, ini bisa dimonitor nih, bisa dimonitor dengan satu alat kecil yang ditempelkan di bagian dada gitu kan ya, ditempelkan kemudian nanti kondisi kesehatannya itu bisa bisa dimonitor melalui device smartphone atau yang kondisi-kondisi yang lain gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu bisa bisa ditangani dengan cepat gitu kan ya. Kemudian yang kedua wearable flexible sensor. Nah ini biasanya dipakai nih untuk para atlet ya, untuk memonitor mungkin kondisi ya mungkin ototnya atau mungkin kondisi-kondisi kesehatan yang lainnya ya. Misalnya temperatur kulitnya, apakah terjadi dehidrasi atau tidak dan sebagainya gitu ya. Karena kan kalau atlet itu sering terjadi dehidrasi atau mungkin kondisi-kondisi tubuh tertentu karena mungkin terlalu diforsir dan sebagainya. Ini juga bisa untuk memonitor kondisi-kondisi atlet atau mungkin orang-orang tertentu yang memang memiliki kegiatan aktivitas yang padat gitu kan, aktivitas yang olahraga lah gitu kan ya. Ini wearable flexible sensor gitu kan ya. Nah, lalu chatbot gitu kan ya, chatbot kesehatan ini juga sekarang marak gitu kan ya, dengan adanya pandemi orang nggak mau keluar atau mungkin kalau tidak urgent banget tidak akan ke dokter gitu kan ya. Nah, karena nah maka memungkinkan adanya chatbot-chatbot yang muncul gitu kan ya. Ini akan membantu melakukan diagnosis awal ya, prediagnosis dari kondisi kesehatan yang dialami oleh pasien gitu kan ya. Ada beberapa produk seperti One Remission, Yoper, Safe Drug Bot ya, Babylon Hold ya dan sebagainya gitu kan ya. Di Indonesia seperti Halo Dokter dan itu juga memungkinkan kita mendapatkan layanan kesehatan diagnosis awal gitu kan ya. Namun bedanya kalau sifatnya chatbot ini dijawab otomatis oleh sistem ya, oleh sistem AI, dijawab sesuai dengan jadi bukan orang yang menjawab ya, bukan operator yang menjawab tapi sistem secara otomatis ya. Nah, kemudian ada robot assisted surgery gitu ya. Ada apa namanya? Ini teknologi untuk membantu dokter dalam melakukan operasi gitu kan ya. Teknologi ini ya, saya kira sudah ada beberapa yang sering kita lihat gitu kan, mungkin di TV atau di film-film dokumenter gitu kan ya. Ya, di mana beberapa alat yang bisa membantu dokter dalam melakukan operasi gitu kan ya. Di salah satu film dokumenter yang pernah saya tonton gitu kan ya, itu bahkan operasi untuk katakanlah operasi otak gitu kan ya, itu kan dimasukin alat tuh, nah itu dilakukan oleh dokter gitu kan ya. Nah ini sudah mulai ke arah sana walaupun penelitiannya masih masih cukup panjang gitu kan ya.
Ya, di sini terlihat gitu kan bahwa prosedur operasi pada manusia itu apa namanya sudah atau belum ya, belum sampai, masih titik-titik sini gitu ya, masih pada tahapan simulator gitu kan ya. Belum diterapkan secara penuh, artinya masih ada peran serta manusia di sana gitu kan ya, karena kalau kalau tidak tentunya apa namanya takutnya mesin itu masih terjadi kesalahan, jadi butuh decision dari manusia gitu ya. Nah, yang menarik lagi nih gitu kan ya, dalam kaitannya dengan kondisi COVID gitu kan ya. Ini beberapa minggu yang lalu gitu kan ya, UGM gitu kan ya, itu meluncurkan namanya Genus gitu kan ya. Gajah Mada Electronic News gitu kan ya. Ini yang konon bisa mendeteksi eh, virus corona atau penderita ya COVID atau suspek COVID itu dengan lebih lebih cepat gitu kan ya. Ya konon cuma butuh sekitar 2 menit, kurang dari 2 menit gitu kan ya, untuk bisa mendeteksi itu, bukan berdasarkan pada kandungan dari virusnya itu sendiri, tapi dia menganalisis ya, sistem menganalisis komposisi dari gas yang dihasilkan pada saat manusia itu bernafas, yaitu pola komposisi ya, yang itu konon itu punya pola tertentu untuk penderita COVID gitu kan ya. Nah itu dianalisis gitu kan ya. Kita cukup bernafas di satu alat yang sebagai sebagai inputan dari alat ini, kita bernafas sekian detik atau sekian menit sudah bisa uh, muncul hasilnya apakah kita kena COVID atau tidak gitu kan ya. Ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan gitu kan ya. Jadi saat ini sedang diproduksi secara massal gitu kan ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu mempercepat proses tracing COVID-19 di masyarakat. Nah, pertanyaannya, nah ini kuis yang pertama nih, gitu kan ya. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Kira-kira gitu ya, menurut teman-teman semua gitu kan ya, apakah ya suatu saat ini AI ini bisa mereplace atau menggantikan peran dari dokter gitu kan ya. Kalau iya mungkin enggak ya gitu kan ya. Tadi kan sudah beberapa contohnya, misalnya operasi sudah mulai dilakukan oleh robot gitu kan ya. Mungkin prediagnosis sudah dilakukan oleh sistem, bahkan oleh chatbot gitu kan ya. Apakah suatu saat itu dokter sudah tidak diperlukan lagi gitu kan ya. Ya menurut Anda bagaimana nih gitu kan ya, menurut teman-teman bagaimana gitu kan ya, pendapatnya terkait hal tersebut gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya teknologi yang ketiga terkait dengan AI itu berkaitan dengan cyber security dan juga data breach ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap data gitu kan ya. Ini nyatanya gitu kan ya, dalam masa pandemi ini cybercrime itu meningkat 600% ya. Kenapa ya? Karena banyak orang go digital gitu kan ya, banyak yang orang yang WFH gitu, banyak orang yang mungkin yang semula mengerjakan pekerjaannya secara fisik sekarang secara digital. Nah, sehingga ini mengundang banyak sekali para ya pelanggar-pelanggar keamanan secara cyber ya. Nah, statistik juga bilang bahwa setiap tahun itu meningkat gitu kan ya, jumlah infeksi malware gitu kan ya di dunia gitu kan ya. Ini statistik sampai tahun 2018 gitu, meningkat terus gitu kan ya, hingga tahun ini juga tentunya meningkat, tadi dibilang sekitar 600% gitu kan ya. Oke, di tahun 2021 dan selanjutnya ini lebih beresiko gitu dan tentunya. Kenapa? Karena memang kita go digital gitu. Ini banyak orang yang tadinya sekolah itu fisik, nah sekarang sudah online semua dan seterusnya gitu kan ya. Artinya go digital gitu kan ya. Nah, ini memungkinkan terjadi resiko keamanan gitu kan ya. Nah, AI dan juga teknologi-teknologi lain itu memungkinkan bisa mensupport
ya dalam rangka mengatasi hal tersebut gitu kan ya, baik itu mencegah maupun mengatasi gitu kan ya. AI bisa bisa mendeteksi adanya aktivitas digital yang palsu, aktivitas digital yang tidak normal dan sebagainya gitu kan ya. Itu yang bisa dibantu oleh AI gitu kan ya. Nah, ini beberapa contoh aja gitu kan ya terkait dengan penggunaan AI di dalam kaitannya keamanan ya. Misalnya untuk malware identification atau spam detection. Nah, ini sering sudah diterapkan di email-email kita biasanya ya. Kalau ada email yang diprediksi sebagai spam, nanti akan ter masuk ke dalam folder spam secara otomatis gitu kan ya. Nanti di belakangnya itu ada algoritma yang membantu mengklasifikasikan itu ya. Lalu anomaly detection misalnya gitu kan ya, ada aktivitas-aktivitas digital yang anomali misalnya di server ya, akses yang anomali, maka itu bisa di labelisasi menjadi potensi ancaman-ancaman tertentu gitu kan ya. Ya, dan seterusnya gitu kan ya, termasuk juga mungkin menganalisis transaksi, menganalisis akses terhadap satu sistem tertentu gitu kan ya, untuk dalam rangka melihat apakah transaksinya itu normal atau tidak gitu kan ya. Nah, ini dikembangkan oleh Mitre ini ya, namanya Mitre's Intrusion Detection ya. Eh, ini apa namanya, mencoba membuat sistem deteksi keamanan gitu kan ya, deteksi intrusion yang otomatis gitu, yang berdasarkan sistem AI. Jadi ada sensor-sensor tertentu yang nanti akan merecord data-data transaksi, kemudian nanti ada sistem classifier dan juga clustering gitu kan ya, nanti akan menyajikan uh, hasil analisisnya, lalu kemudian ditambahkan dengan mungkin human analysis ya, yang nantinya ini akan memberikan feedback ke sensor sehingga nanti akan ada warning dan sebagainya gitu ya. Ini dikembangkan oleh Mitre Intrusion Detection System. Itu yang ketiga. Berikutnya yang keempat ya. Yang keempat terkait dengan natural language processing. Nah, ini juga bidang yang menarik gitu kan ya, untuk dipelajari, menarik untuk diteliti gitu kan ya, dan dinanti produk-produknya yang terkait dengan NLP gitu kan ya. Ini adalah bidang yang menggabungkan atau intersection dari bidang bahasa ya, linguistik, computer science, dan juga AI gitu kan ya, yang concern dalam hal interaksi antara komputer dan manusia gitu kan ya, dalam hal ini bahasa gitu kan ya. Bahasa itu sangat kompleks ya, di dunia ini kan ada ribuan bahasa gitu kan ya. Belum itu bahasa nasional, belum lagi bahasa daerah. Kalau di Indonesia kan juga ratusan bahasa ada di Indonesia gitu kan ya. Itu membutuhkan ya rangkaian penelitian yang sangat panjang gitu kan ya, untuk mencapai pada titik komputer bisa memahami bahasa manusia ya. Belum lagi perkembangan bahasa, ada bahasa alay dan sebagainya, itu juga eh, perlu penelitian-penelitian yang komprehensif di sana. Nah, natural language processing itu secara garis besar berkenaan dengan dua. Yang pertama, natural language understanding, jadi bagaimana memahami bahasa-bahasa yang ada, bagaimana memahami tulisan-tulisan yang ada ya. Ini kaitannya nanti memahami informasi-informasi yang terkandung di dalam tulisan, dalam teks ya, dalam bahasa tertentu gitu ya. Information retrieval, sentiment analysis, information extraction, itu dalam rangka untuk memahami bahasa gitu ya. Machine translation itu juga kurang lebih sama gitu ya. Ada bagian untuk memahami bahasa ya. Yang kedua adalah natural language generation ya, menghasilkan language atau bahasa. Nah, ini biasanya di mesin penerjemah itu kan ada fitur untuk bisa mengeluarkan suara gitu kan ya. Jadi dia membaca dari teksnya itu bisa suaranya atau ininya audionya seperti apa gitu ya.
Nah, itu secara otomatis gitu kan ya, bukan orang yang melakukan itu tapi sistem ya, ya bagaimana mengkonversi dari bahasa, dari teks gitu kan ya menjadi suara gitu kan ya. Kemudian dalam tanya jawab ya, question answering ini, question answering system gitu kan ya, ini juga menarik untuk bisa diteliti atau di ini ya. Ini contohnya gitu kan ya. Nah, ini harusnya jalan. Nah, itu ya. Jadi ini bagaimana si NLP itu bisa memahami teks gitu kan ya. Jadi dia mencari kata-kata yang memang kunci ya, dan ini juga ada algoritmanya tersendiri gitu kan ya, yang nanti bisa memberikan summarisasi. Jadi komputer bisa memahami, oh ini teks ini terkait dengan London gitu kan ya. Kemudian apa itu London gitu kan ya, oh di situ adalah ibu kota dari Inggris dan seterusnya gitu kan ya. Oke, jadi ini ada beberapa informasi yang ditangkap ya. Nah, bagaimana menangkap itu tugas dari natural language processing ya. Nah, dalam hal ini sub natural language understanding gitu kan ya. Ya, contoh yang lain yang sering kita ini apa namanya saksikan, kita gunakan adalah mesin pencari gitu kan ya. Itu juga sama ya, saat kita salah mengetikkan sebuah kata kunci, maka otomatis Google itu akan mencari atau menyajikan hasil yang tetap benar gitu kan ya. Misalnya ya how to make, ya saya salah gitu kan ya, bukan pakai e tapi pakai s, nah langsung dibenerin tuh, how to make Google Form, how to make Instagram filter dan seterusnya. Ini dibenerin secara otomatis gitu kan ya. Lalu mesin translasi ya, Google Translate gitu kan ya. Nah, how to cook rice gitu kan ya. Nah, ini bahasa Jawanya, caranya masak sega. Nah, itu ya Inggris ke Java gitu kan ya. Itu beberapa contoh terkait dengan natural language processing. Nah, pertanyaannya gitu kan ya, ini kuis yang kedua. Suatu hari gitu kan ya, apakah AI ini bisa jadi memahami bagaimana bahasa binatang? Ini kita nggak tahu ya seperti apa nanti gitu kan ya. Tapi menurut pendapat teman-teman gimana nih gitu kan ya? Apakah AI ini bisa memahami bahasa bahasa binatang gitu kan ya? Kalau itu bisa dipahami, wah itu udah kemampuan udah kayak Nabi Sulaiman gitu kan ya. Bisa memahami berbagai bahasa gitu kan ya. Dan saya kira harusnya penelitian ke arah sana ada gitu kan ya, memahami tingkah laku atau bahasa dari binatang itu sendiri. Ya, tapi pendapat teman-teman gimana? Silahkan ya. Ya, lanjut kita yang kelima gitu kan ya, dari 10 teknologi terkini terkait dengan AI ya. Yang kelima adalah reinforcement learning. Nah, ini lagi ya, lagi hit, lagi hot gitu kan ya. Ilmu ini gitu kan ya, kaitannya dengan deep learning sebenarnya gitu kan ya. Ada pembelajaran yang reinforcement. Ya, ini adalah area dari machine learning yang concern bagaimana intinya ya gitu kan ya, si komputer itu bisa menghasilkan action tertentu ya sesuai dengan kondisi dari environment, dan dia bisa belajar, dia bisa memperbaiki apa ya, kesalahan-kesalahannya. Intinya komputer yang bisa belajar secara mandiri gitu kan ya. Lingkungan berubah ya, algoritma tidak perlu berubah gitu ya, otomatis dia akan belajar dari lingkungan, dari kondisi yang terkini tersebut. Ya, kondisinya apa namanya, posisinya dari deep reinforced learning itu gitu kan ya. Itu kalau misalnya eh, apa namanya, satu permasalahan AI gitu kan ya, diselesaikan dengan neural network, deep neural network, itu namanya deep learning. Ya, tapi kalau AI itu bisa belajar secara mandiri ya, dari problem to solve gitu kan ya, maka itu bisa dikatakan sebagai reinforcement learning. Jadi ada konsep menyelesaikan persoalan secara otomatis di sana gitu kan ya. Nah, ini contohnya gitu kan ya. Ini breakout game gitu kan ya. Di mana pada performance awal komputer diajari atau dia learning awal itu dia hanya tidak bisa mengalahkan gitu kan ya.
tapi dalam waktu 15 menit komputer belajar itu dia sudah hampir mampu mengalahkan lebih cepat lah gitu ya. Dan dalam 30 menit itu bisa menyelesaikan game dengan cepat ya, dengan sukses gitu kan ya. Ini uh, bagaimana komputer belajar itu sangat sangat cepat gitu kan ya. Ya, yang keenam ya, berikutnya adalah smart city ya. Apa itu smart city ya? Smart city adalah tempat gitu kan ya, kota ya, bisa lokasi sebenarnya gitu kan ya, yang mengintegrasikan antara teknologi koneksi terkini ya, 5G, bahkan sekarang sudah muncul diteliti ya, namanya yang selanjutnya adalah 6G gitu kan ya. Kemudian Internet of Things ya, dan juga AI ya. Ini gabungan dari berbagai macam teknologi yang berkomunikasi gitu kan ya, untuk menghasilkan layanan-layanan yang lebih fleksibel, lebih efisien ya, berkelanjutan ya, dan juga digital gitu kan ya. Ini sudah berkenaan dengan banyak-banyak sekali sistem dan integrasi sistem tentunya gitu kan ya. Smart City itu satu rancangan yang mungkin berkelanjutan atau yang panjang gitu kan ya, untuk bisa membangun sebuah smart city gitu kan ya. Nah, IoT itu harus menjadi backbone dari smart city gitu kan ya, karena dengan adanya Internet of Things itu, maka data-data itu bisa masuk, nanti akan diolah oleh AI, sehingga nanti akan menghasilkan satu decision tertentu untuk mempermudah layanan-layanan yang ada di masyarakat atau suatu kota gitu kan ya. Ada smart governance gitu kan ya, smart health gitu kan, smart citizen, smart infrastructure, smart building, smart transportation dan sebagainya. Nah, ini ada challenge ya dari kondisi smart city itu, yang saya kira masih banyak yang harus diselesaikan ya. Terkait dengan bagaimana desain, terkait dengan bagaimana pengaturan emisi karbon, bagaimana operasinya, bagaimana sampah ya, bagaimana pengelolaan sistem dari sisi elektrik gitu kan ya, electricity gitu kan ya, bagaimana security-nya ya, dan sebagainya ya. Bagaimana kalau terjadi disaster, terjadi bencana dan sebagainya ya. Nah, yang ketujuh ya, selanjutnya yang ketujuh adalah smart education. Ya, smart education ini ya, akibat dari pandemi global gitu kan ya, COVID ini juga memaksa edukasi itu langsung bertransformasi dari ya classic education menjadi digital education gitu kan ya. Semua orang sudah pakai e-learning, semua orang pakai platform-platform digital gitu kan, untuk menjalankan pembelajaran gitu kan ya. Ini akan lebih mengarah mendekatkan pada konsep smart education gitu kan ya. Ya, intelligent education atau smart education ini adalah satu terminologi yang menjalankan edukasi dan pembelajaran ini dalam berbasis pada AI dan juga digital ya, secara digital gitu kan ya. Tujuannya ya tentu agar terjadi pembelajaran yang lebih baik gitu kan ya, yang lebih cepat gitu kan ya, bagi para stakeholder di dalamnya. Nah, ini ada framework education yang diusulkan oleh banyak pihak ya. Ini salah satunya oleh Huang tahun 2014. Ini Korea gitu kan ya, penerapan di Korea. Dia katakan bahwa smart education itu terkait dengan learning status detecting modul gitu kan ya. Modul otomatis gitu kan ya, yang pas untuk seseorang itu apa gitu kan ya. Deteksi performance ya, pembelajaran terkait dengan performance evaluation ya, bagaimana performance dari student dalam belajar, adaptive learning ya, adaptive learning content modul gitu kan ya, personal learning support modul, inference engine dan sebagainya gitu kan ya, yang ini semuanya disupport di belakangnya oleh satu sistem AI ya, kurang lebih, karena banyak sekali learning atau adaptif, sistem yang sifatnya adaptif di sana.
Kemudian ada juga yang mengusulkan dari Kim tahun 2013 ya, dia mengusulkan namanya smart gitu kan ya, bahwa smart education itu harus smart ya. Apa itu smart? Yang pertama self directed gitu kan ya. Student bisa belajar secara mandiri gitu kan, secara langsung motivated gitu kan ya. Teacher dan juga student itu termotivasi untuk belajar, resource free gitu kan ya, jadi ada resource yang banyak yang tersedia, teknologi gitu kan ya, teknologi embedded gitu kan ya, dan adaptif gitu kan ya. Ini adalah ciri-ciri dari smart education gitu kan ya. Lalu lebih lengkap lagi ada Liu tahun 2017 itu ya mengusulkan ya pusat pembelajaran dari smart learning itu adalah siswa gitu kan ya, yang di sana siswa itu bisa mengakses anytime, anywhere, anyway, any place gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Berbagai macam pembelajaran itu dia bisa akses secara secara bebas gitu kan ya. Learning activities ya, kemudian learning resource, learning media dan sebagainya itu bisa diakses secara secara luas gitu ya oleh si learner atau student ini gitu ya. Oke, framework apapun saya kira selama itu mungkin baik untuk pembelajaran ya, itu tentunya akan mengarah pada smart education tadi. Nah, pertanyaan ketiga ya, bagaimana implementasi smart campus di Indonesia gitu ya? Apakah sudah ada ya yang menerapkan smart campus di Indonesia ya? Berikut bukti-buktinya gitu ya, proofnya gitu. Oh ya, di sini di kampus A sudah menerapkan smart campus ya. Cirinya adalah ini gitu ya. Ya silahkan gitu ya, coba ditelaah gitu ya, di Indonesia itu penerapannya bagaimana gitu ya. Oke, ini kuis yang ketiga. Lanjut ya, kita menuju ke teknologi ke-8. Nah, ini touchless teknologi ini saya coba elaborasi gitu kan ya, dengan kondisi yang ada ya, 1 tahun COVID ini gitu kan ya. Itu tentunya akan berdampak pada teknologi di tahun 2021 ini gitu kan ya. Tahun 2021 ini harapannya pandemi itu mudah-mudahan sudah mulai berkurang gitu kan ya, sehingga masuk pada masa post covid gitu kan ya, setelah covid. Nah, itu akan mengubah beberapa teknologi ya, beberapa teknologi yang menyesuaikan, tentunya mencegah terjadinya ya infeksi-infeksi virus ya, yang sehingga teknologi touchless gitu kan, yang tidak perlu menyentuh sesuatu. Nah, ini akan berkembang gitu kan ya, secara naturalnya akan berkembang setelah setelah terjadinya covid ini gitu kan ya. Ini beberapa survei sudah mengatakan itu gitu kan ya. Ini dari Capgemini Research Institute itu juga sama sama gitu kan ya, bilang bahwa hasil dari COVID-19 ini customer itu mencoba mencari sesuatu yang digital, kemudian no touch connection gitu kan ya, yang tanpa perlu menyentuh sesuatu ya. Teknologi-teknologi yang ke arah sana itu marak gitu kan ya. Masih dari Capgemini Research Institute gitu kan ya, itu juga mengatakan bahwa statistik bilang bahwa di sini peningkatan interaksi yang sifatnya touchless gitu kan, seperti voice assistant, facial recognition, aplikasi, kemudian interaksi antara human dengan komputer yang touch menggunakan touchless screen gitu kan ya. Nah, ini di beberapa negara itu terjadi rata-rata itu sekitar 62 sampai 77% ya. 77% selama Covid, 62 ini diprediksi post Covid, setelah terjadinya Covid gitu kan ya. Artinya cukup tinggi ya penggunaan touchless interaction. Ada banyak ya contoh di masyarakat gitu kan ya, atau contoh di sekitar kita yang sudah menerapkan di sana. Kita sudah terbiasa dengan QR code ya dalam pembayaran, kemudian BMW itu mengeluarkan mobil yang tidak perlu menggunakan sentuh ya untuk me, me, eh, meminta sesuatu, misalnya menyetel musik dan sebagainya, hanya cukup dengan gerakan tangan ya. Kemudian face recognition untuk presensi itu juga marak kembali gitu kan ya.
lalu juga yang kita sering pakai di Google, di iPhone gitu kan ya, itu teknologi untuk comment assistant gitu kan ya. Oke Google gitu, nanti akan muncul, kita tinggal menyebutkan perintah tertentu, maka Google akan melakukan pencarian atau mengeksekusi perintah tersebut gitu ya. Nah, kuis yang keempat gitu ya. Nah, coba temukan ya teknologi-teknologi klasik di sekitar Anda gitu kan ya, yang menurut Anda itu bisa di replace dengan touchless teknologi ya. Yang klasik ya, artinya yang harus bersentuhan saat ini ya, mana kira-kira yang bisa di replace menjadi touchless teknologi, dan seperti apa gitu ya caranya itu ya. Mungkin ini bisa menjadi ide penelitian Anda, atau mungkin jadi ide pengembangan tertentu gitu kan ya, yang di sekitar Anda itu bisa digantikan dengan touchless teknologi gitu. Silahkan coba dicari atau dielaborasi gitu ya. Nah, yang kesembilan gitu kan ya. Yang kesembilan ini berkaitan dengan bisnis gitu kan ya, AI Power Tools for Business gitu kan ya. Jadi di tahun 2021 ini akan muncul gitu kan ya. Sebenarnya dari tahun-tahun kemarin juga sudah mulai muncul gitu kan, seperti bagaimana ya mesin atau robot saham gitu kan ya, dan sebagainya, yang nanti ini akan meluas lagi untuk keperluan analisis, forecasting ya, peramalan ya, kemudian ya peningkatan otomasi bisnis dan sebagainya. Ini akan banyak ya terjadi di masa-masa mendatang gitu ya, termasuk juga untuk apa namanya, adjustment di sini dibilang gitu kan ya, adjustment hukum gitu kan ya, seperti sekarang sudah mulai menerapkan ETLA gitu kan ya, elektronik, ini tilang elektronik gitu kan ya. Ya, menurut survei ini juga meningkat gitu kan ya, penggunaan AI di dalam bisnis gitu kan ya. Ini komparasi tahun 2020 dan 2018 itu meningkat hampir dua kali lipatnya ya. Eh, untuk riset, dan selama riset dan browsing penggunaan AI itu ya 41% gitu kan ya. Kemudian di bidang untuk purchasing itu 26% ya, untuk layanan produk itu 18% dan seterusnya. Ini meningkat seiring dengan perkembangan zaman tentunya gitu ya. Yang terakhir, kuantum AI gitu ya. Nah, ini teknologi agak berat gitu ya. Ya dengan perkembangan AI tentunya membutuhkan komputasi yang besar gitu ya. Maka ada juga yang mengembangkan mesin-mesin ya dari kuantum gitu ya, yang nanti akan menerapkan AI gitu ya. Untuk memproses AI tentu ya, memproses AI sehingga bisa menghasilkan hasil proses yang lebih cepat dan dengan data yang lebih besar gitu ya. Ini seiring dengan perkembangan jumlah data dan juga kebutuhan analisis data, maka adanya riset kuantum AI. Ini masih dalam tahapan riset memang gitu ya. Dimotori oleh Google dan IBM gitu kan ya. Google, coba teman-teman bisa ke quantumai.google gitu kan ya. Itu ada beberapa riset atau publikasi terkait dengan quantum AI ya, sering disebut juga sebagai qubits gitu kan ya. Yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan secara lebih cepat gitu kan ya. Baik, kuis yang terakhir gitu kan ya. Nah, dari perkembangan AI tadi gitu kan ya, menurut Anda apakah suatu saat gitu kan ya, AI ini bisa menyamai atau bahkan mungkin melebihi dari human intelligence, kecerdasan manusia, atau tidak ya. Nah, dan perlukah gitu kan ya, kita mendefinisikan rules, aturan atau hukum gitu kan ya, yang membatasi perkembangan dari AI itu gitu kan ya, agar tidak melebihi manusia, perlu nggak gitu kan ya. Nah, menurut pendapat Anda itu bagaimana gitu kan ya? Apakah AI akan melebihi kecerdasan manusia gitu kan ya? Oke, itu kuis yang kelima gitu kan ya. Silahkan dijawab salah satu atau beberapa ya di kolom komentar. Nanti kita akan pilih yang terbaik dan nanti akan mendapatkan ya sedikit apresiasi dari saya gitu kan ya.
Syaratnya tentu ya bisa sudah subscribe di channel ini ya nanti, dan juga menjawab ya dengan baik gitu kan ya. Nanti kita akan lihat kualitasnya. Nah, apa yang materi ini saya sedikit elaborasi dari berbagai macam sumber gitu kan ya, termasuk ini beberapa buku-buku yang menarik gitu kan ya, nah, terbitan terkini ya, dari Artificial Intelligence in Daily Life, ini terbitan tahun 2020 kalau nggak salah gitu kan ya. Ini menarik ya, teman-teman bisa cari ya, dan bisa dibaca. Ada machine learning for healthcare gitu kan ya, for security ya. Kemudian ada survei dari Capgemini Institute gitu kan ya. Itu beberapa buku dan referensi yang dirujuk untuk menghasilkan materi ini ya, termasuk juga beberapa link di sana gitu kan ya. Nanti bisa disaksikan atau bisa ditelusuri lebih lanjut gitu kan ya. Sebelum ditutup ya, promo dikit gitu kan ya. Jika ingin belajar AI, salah satunya teman-teman yang mau kuliah itu bisa di Budi Luhur ya. Nah, ini kebetulan di S1-nya itu ada peminatan ya, di prodi Teknik Informatika ada peminatan AI ya, Artificial Intelligence ya. Teman-teman nanti akan banyak belajar mengenai kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial di sana. Kemudian di S2 ilmu komputer juga bahasanya ya rata ada dua peminatan di sana, yang ada teknik komputasi terapan, itu juga sama ya, itu juga banyak membahas teman-teman terkait dengan AI. Nah, coming soon ya, ini mudah-mudahan ya, mohon doanya ya, di tahun ini kita akan mencoba mengusulkan pembukaan prodi baru ilmu komputer, dan bocorannya adalah kita akan mengarah ke arah, mudah-mudahan akan mengarah ke arah teknologi AI gitu kan ya, karena kita menganggap itu teknologi yang nanti akan banyak digunakan di masa mendatang dan dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya gitu ya. Jangan lupa untuk like, komen dan share gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.